Haleluya, puji Tuhan, kembali dalam program Yesus Kuatku yang membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sekarang kami akan kembali diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan tanah yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini adalah Nggak Perlu Bukti. Mari kita buka bersama di dalam Yohanes 20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini terjadi setelah Yesus bangkit dari kubur. Kita tahu bersama bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada Maria Magdalena. Latar belakang ayat ini kalau kita lihat adalah di dalam ayat 19, ketika murid-murid sedang berkumpul di satu tempat, mereka dalam keadaan yang ketakutan, tetapi pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul di tempat itu. Mereka merasa sukacita, dan ketika Yesus telah meninggalkan mereka, pada saat itu memang tidak ada Thomas di situ. Lalu murid-murid itu menceritakan pengalaman mereka, keajaiban yang mereka lihat, tetapi Thomas tidak percaya, dan perkataannya yang terkenal bahwa dia mengatakan bahwa sebelum dia mencucukkan jarinya ke luka bekas paku baik di tangan maupun lambungnya, tapi dia baru akan percaya, ya. Nah, tentu di sini kita melihat bagaimana sikap seorang Thomas yang tidak percaya, padahal yang pada saat itu bersaksi kepada Thomas adalah teman-temannya, lebih dari 3 orang, tetapi Thomas tidak percaya. Lalu dia ketika pada saat itu Yesus menampakkan dirinya kembali kepada murid-muridnya, dan di situ ada Thomas, baru dia percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah atau sedang dalam posisi seperti Thomas. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian, baik di gereja, dalam tiap ibadah yang kita hadiri. Kita juga membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Namun, ketika kita diperhadapkan suatu hal lain dalam kehidupan kita, satu tantangan, satu masalah lain dalam kehidupan kita, kita kembali meminta bukti dari Tuhan. Kita meminta Tuhan, mungkin di dalam doa kita berkata, "Ya Tuhan, kalau memang Engkau Allah yang hidup, Engkau mendengar doaku, kabulkanlah doaku Tuhan." Padahal sudah begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada istilah katakan, seeing is believing. Saya melihat, saya merasakan, saya alami, baru saya percaya. Padahal iman kekristenan di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dalam iman kekristenan, kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 1-40, di situ ada judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Dan kalau kita pelajari, kita baca dalam kisah perjalanan iman dari setiap tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11 ayat 1-40, kita akan melihat bagaimana di dalam kehidupan iman mereka,
Tuhan bawa mereka pada hal-hal di luar yang mereka inginkan. Ada waktunya doa mereka dijawab bukan sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. Tetapi pada akhir kehidupan mereka, mereka melihat bagaimana bukti penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Seringkali mereka meminta bukti supaya Tuhan menjawab sesuai dengan doa mereka, sesuai dengan waktu mereka. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan iman mereka, mereka melihat janji Tuhan itu nyata. Dan kita lihat bahwa di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka menantikan janji Tuhan, mereka selalu berusaha untuk tetap taat dan setia seturut dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini tentu iman kita diuji semakin hari semakin berat dengan keadaan dan berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan di dunia saat ini. Tentu sebagai umat percaya kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan, memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, memiliki waktu untuk berhubungan dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita, supaya di dalam kehidupan kita meminta kekuatan dan pimpinan dari Roh Kudus. Kalau tidak hati-hati, kita bisa goyah. Dan mungkin di dalam tahap terendah keimanan kita bisa mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada waktunya dalam perjalanan iman kita, tidak semata-mata tentang melihat hasilnya saat ini, tetapi iman kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap umat percaya. Percaya, jalani hidup seturut dengan pimpinan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan akhirnya di dalam kehidupan kita. Ada waktunya tidak perlu bukti, percaya saja. Tuhan akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan taat pada perintahnya. Mari kita mau berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami alami, yang harus kami lewati di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap bekerja. Apapun yang kami gumuli hari-hari ini, apa yang menjadi iman percaya kami Tuhan, kami tahu iman kami tidak akan goyah. Kami tetap mau bertekad sekali Yesus tetap Yesus. Tidak perlu ada hal apapun Tuhan yang dapat melemahkan iman kami, karena kami tahu Tuhan Engkau bekerja memberikan yang terbaik. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak kami, tapi kami tahu itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, pimpin kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.